Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kullal umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan tafsir Quran sehari sehalaman dan kita sudah sampai pada bagian akhir surat Al-Furqan halaman 366 ayat 68 sampai 77 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani. Amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Antara lain pada ayat yang ke-68. Yaf'al dzalika. Ini lam ketemu dzal, boleh idgham menjadi yaf'al dzalika, ya, lamnya hilang. Kemudian ayat 69, ini kan biasanya dibaca panjang, fihi muhana. Nah, ini tidak harus panjang. Seandainya pendek juga boleh karena ada dua qiraat yang semuanya diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua qiraat mutawatirah sehingga boleh kita pilih mana saja. Adapun tafsir ringkasnya Allah katakan pada surat Furqan ayat 68, dan ini masih membahas sifat-sifat orang-orang yang menjadi hamba-hamba Allah yang istimewa, sehingga disebut sebagai ibadur rahman. Nah, sifat-sifat yang kemarin sudah kita pelajari, antara lain sedekah dengan sedang-sedang, tidak berlebihan ke atas, tidak berlebihan ke bawah. Kemudian Allah mengatakan walladzina, dan orang-orang yang la yad'una, mereka tidak menyembah ma'allahi, bersama Allah, ilahan akhar, Tuhan yang lain. Dengan kata lain, tidak melakukan syirik. Maka kalau tidak melakukan syirik berarti termasuk hamba-hamba Allah yang baik pilihan. Nah, Rasulullah sudah mengajari kepada kita bagaimana caranya atau doanya supaya kita itu selamat dari dosa-dosa syirik, baik kecil maupun besar. Rasulullah bersabda, asyirku fikum akhfa min dabibin naml. Syirik itu di tengah-tengah kalian lebih samar daripada berjalannya semut. Semut berjalan kan nggak terasa, Pak, nggak terdengar. Nah, itu syirik itu kadang lebih samar daripada itu. Maka beliau katakan, saya tunjukkan kepada kamu sesuatu yang kalau kamu lakukan Allah lenyapkan darimu syirik kecil maupun besar.
yaitu mengucapkan Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim At-Tirmidzi dalam kitab Nawadirul Usul, dan hadis ini derajatnya hasan. Karena itu paling bagus kita melazimi wirid ini setiap pagi 1 kali dan setiap sore 1 kali. Di sini disebutkan thalatha marat, diulang 3 kali, ini tidak sahih. Tapi seandainya diulang 3 kali bagaimana? Boleh. Mari kita baca bersama-sama. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Jadi isinya 2. Berlindung dari melakukan syirik padahal tahu, berarti ngeyel nih, sudah tahu syirik masih nekat. Yang kedua, istighfar terhadap yang tidak kita ketahui. Kadang-kadang orang melakukan syirik tidak sadar, tanpa sadar. Nah, maka kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kedua dalam ayat ini, wala yaqtuluna an-nafsa, tidak membunuh jiwa allati haramallah, yang Allah haramkan, illa bil haq, kecuali dengan hak, dengan kebenaran. Jadi membunuh itu termasuk dosa besar. Urutannya nomor 2 karena disebutkan oleh Allah setelah la yad'un, setelah syirik. Maka para ulama mengatakan dosa dalam ayat 68 surat Al-Furqan ini urut terbesar. Paling besar pertama adalah apa? Syirik. Inna syirka ladzulmun azim. Yang kedua, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, zina. Ini 3. Membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Kenapa termasuk dosa besar? Karena orang yang membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh, itu seolah-olah tidak mengizinkan Allah untuk membuat dia hidup. Padahal haknya Allah, makhluknya ini makhluknya Allah semuanya. Dan kalau yang dibunuh ini adalah orang baik, itu berarti sama dengan mematikan ibadah yang dia lakukan. Ini ahli ibadah dibunuh, berarti ibadahnya berhenti. Coba kamu biarkan berapa kali dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau ahli ibadah ini punya anak, anaknya ahli ibadah lagi, nah, berarti berapa ibadah yang sudah kamu matikan itu? Tidak hanya 1 orang, Pak. Dia membunuh 1 orang, tapi hakikatnya membunuh keturunannya juga setelahnya. Maka Allah mengatakan tentang pembunuhan itu, faka'annama qatalan nasa jami'a. Orang yang membunuh 1 manusia, pada surat Al-Maidah ayat 32, barang siapa yang membunuh 1 jiwa tanpa ada dosa, maka berarti dia itu seolah-olah membunuh manusia semuanya. Bunuh 1 sama dengan membunuh semuanya, karena menyebabkan pembunuhan yang lain, sehingga seolah-olah dialah yang melakukan pembunuhan tersebut. Nah, jiwa yang diharamkan oleh Allah ini siapa saja? 1, diri kita sendiri, bunuh diri nggak boleh. 2, bunuh jiwa orang muslim, sesama muslim, nggak boleh. Yang ketiga, membunuh orang kafir, tapi orang kafir yang tidak harbi, yang tidak memerangi kita. Orang kafir kan ada 4, ada yang harbi yang memerangi kita, ada yang zimmi di bawah perlindungan kekuasaan kaum muslimin, ini tidak boleh dibunuh. Kemudian ada yang mu'ahad, yang ada perjanjian damai dengan orang muslim, nggak boleh dibunuh. Kemudian ada yang kafir musta'man, dikasih keamanan oleh pemerintah Islam, ini tidak boleh dibunuh. Dari 4 ini yang halal dibunuh cuma 1, yang memerangi kaum muslimin. Yahudi Israel boleh dibunuh, yang di Israel sana. Tapi Yahudi yang di Indonesia nggak boleh dibunuh. Kenapa? Tidak ikut perang yang ada di Israel sana, di Palestina sana. Kemudian di sini Allah katakan illa bil haq, kecuali dengan hak. Apa contohnya membunuh orang dengan hak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tidak boleh orang Muslim dibunuh illa bi ihda salasin, kecuali kalau dia melakukan salah satu dari 3. Rajulun zana ba'da ihsan, ada seorang laki-laki sudah menikah kemudian zina, nah ini dirajam, maka ini membunuhnya secara hak, secara benar. Awir tadda ba'da Islam, dia sudah masuk Islam kemudian murtad, nah ini dibunuh, ini hak.
Kemudian au qatala nafsan bighairi haqqin, atau ada orang membunuh maka dikisos. Nah, ini termasuk apa? Bil haqqi, dengan benar. Tapi semua ini yang melakukan penguasa, Pak, bukan kita. Maka kalau ada orang zina di kampung kita misalnya, naudzubillah, kemudian kita tangkap, tidak boleh kita rajam, nggak boleh. Kita bukan penguasa. Nah, yang merajam siapa? Ya Pak Presiden Jokowi atau wakil-wakilnya. Wakil-wakilnya bawahnya bupati, bawahnya lagi siapa ya? Itu wakil-wakilnya itu. Kemudian yang ketiga, wala yaznun, tidak berzina. Ternyata zina itu adalah dosa nomor 3 dalam urutan ayat ini. Tapi kita temukan dalam hadis Rasulullah mengatakan 1 dirham riba kamu makan lebih dahsyat daripada 36 kali berzina. Berarti riba lebih ngeri daripada zina. Tapi di dalam ayat ini zina dikasih nomor 3. Saya tampilkan satu hadis yang meletakkan riba pada nomor 3. Rasulullah bersabda, al-kabair tis'on, dosa besar ada 9. 1 yang paling besar adalah syirik. Yang kedua, membunuh jiwa tanpa hak. Yang ketiga, aklur riba, makan riba. Dikasih oleh Nabi nomor 3. Meskipun ya kata-kata dan ini biasanya bukan urutan, tetapi para ulama memahami untuk ayat ini adalah urutan. Memang dosa paling besar adalah syirik, kemudian membunuh, kemudian zina. Tapi di sini kemudian makan riba. Kemudian makan harta anak yatim. Kemudian menuduh wanita baik-baik berzina. Kemudian lari dari perang. Kemudian uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Kemudian menghalalkan Ka'bah. Kemudian sihir. Nah, ini 9 dosa besar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengancam di sini, wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang melakukan dosa-dosa besar itu, yalqa, dia akan mendapatkan atsama, balasannya. Tolong bedakan antara ismun dengan atsamun. Kalau ismun itu dosa, tetapi kalau atsamun itu adalah balasan dari dosa. Orang berbuat dosa kemudian dibalas, nah, balasannya disebut atsam. Perbuatan dosanya disebut ithm. Membunuh itu ithm. Kemudian dikisos itu atsam. Berzina itu ithm. Kemudian dirajam itu atsam. Nah, Allah mengancam di sini, siapa yang melakukan itu dia akan mendapatkan hukumannya atau balasannya. Kalau tidak di dunia, maka nanti di akhirat. Kemudian Allah jelaskan apa itu atsama, balasannya itu apa balasannya? Ditafsirkan dengan ayat berikutnya, yudha'af, akan dilipat gandakan lahu baginya al-'adzabu, siksaan, yaumal qiyamati, besok pada hari kiamat. Ini menurut para ulama adalah tafsiran untuk kata-kata atsaman. Jadi atsamannya itu apa? Yudha'af lahul 'adzab, dilipat gandakan siksanya besok di hari kiamat. Bagaimana pelipat gandaan siksa di hari kiamat ini? Mari kita lihat kalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyebutkan siksa neraka, beliau katakan dirsul kafir, gigi gerahamnya orang kafir, gigi mithlu Uhudin, semisal gunung Uhud, wa ghiladu jildihi, sementara tebal kulitnya masiratu thalathin, sepanjang perjalanan 3 hari. Panjenengan berjalan 3 hari itu berapa kilo itu ya? Nah, tebalnya kulit ini berapa kilo tersebut. Maka siksa tentu saja sangat dahsyat, seolah-olah dilipat gandakan pada orang kafir tersebut. Kalau gigi kita sekecil ini ya rasa sakitnya mungkin segini nih. Tapi kalau gigi kita digedekan seperti gunung Uhud, nah, rasa sakitnya berarti ya tambah-tambah sebagaimana apa? Gedenya gigi tersebut. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian Allah mengatakan wa yakhlud fihi, dan dia kekal dalam siksaan tadi, muhana, dalam keadaan dihinakan. Ini berarti bicara tentang orang kafir, Pak. Karena yang diancam kekal di neraka hanya orang-orang kafir. Kalau ini bicara orang beriman, maka yang dimaksud kekal ini adalah lama berada di neraka. Jadi tolong diingat-ingat kaidahnya ya. Yang yakhlud, yang kekal betul-betul di neraka hanya orang-orang kafir. Kalau orang muslim diancam neraka, kata-katanya kekal, itu maksudnya lama di neraka.
Maka ini tadi ya, wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan itu apa? Kalau dikembalikan kepada semuanya, syirik, membunuh, zina, ya berarti kafir sudah. Tapi kalau dia tidak syirik, tetapi membunuh atau berzina, nah itu nanti yakhlud fihi muhana, dia kekal di neraka, yaitu maksudnya adalah lama di neraka. Saya tampilkan satu hadis yang semisal dengan ayat ini. Rasulullah bersabda, man qatala nafsah, barang siapa yang bunuh diri bi hadidah, dengan senjata tajam, fahadidatuhu fi yadi, maka senjata tajamnya akan berada di tangannya, yatawajja'u biha fi batnih fi nari jahannam, dia akan tusuk-tusukkan dalam perutnya besok dalam neraka jahannam. Hukumannya sesuai perbuatannya. Kalau dia menggorok lehernya dengan gergaji, maka besok di akhirat dia ambil gergaji, dia gorok-gorok lehernya di neraka. Minum baikon supaya bunuh diri, nah, besok di akhirat dikasih baikon akhirat, suruh minum baikon tadi terus menerus di neraka. Khalidan, kekal, mukhalladan, dikekalkan, fiha, di dalamnya, abadan, selama-lamanya. Ini meskipun kalimatnya 3 ya, kekal, dikekalkan selama-lamanya, tapi kalau untuk orang beriman maksudnya adalah apa? Lama. Tidak bisa dipahami kekal betul, karena kalau dipahami kekal betul bertentangan dengan dalil-dalil yang lain, bahwasanya yang kekal di neraka betul-betul hanyalah orang-orang kafir saja. Ini hadisnya sahih, muttafaqun alaih. Kemudian Allah mengatakan, illa, kecuali man taba, orang yang tobat, wa amana, dan beriman, wa amila salihah, dan beramal saleh, wa amila amalan salihah, dan beramal yang amalnya saleh, faulaika, maka mereka itu yubaddilullah, Allah gantikan sayyiatihim, keburukan-keburukan mereka, hasanatin, dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu, dan adalah Allah itu ghafuran, maha pengampun, rahima, maha penyayang. Ayat ini ada sababun nuzulnya, Pak. Ketika turun ayat ini, maka orang-orang muslim yang sudah pernah melakukan ketakutan, ya Rasulullah, kami syirik pernah, zina pernah, bunuh pernah. Udah 3 ayat tadi, 3 poin tadi disebutkan dalam satu ayat, kita lakukan semua. Terus setelah itu kita dapat hidayah, masuk Islam. Gimana nasib kita nanti? Ya. Apakah masih kena ancaman? Nah, Allah katakan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kalau sudah tobat itu semuanya sudah enggak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ungkapan dari Nabi, orang tobat seperti tidak ada dosa. Saya tampilkan dalilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taib minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang tobat dari dosa itu seperti orang yang sudah tidak ada dosa lagi padanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, maka sahabat-sahabat Nabi kemudian tenang, alhamdulillah. Dulu kami sudah melakukan itu semuanya, 3-tiganya sudah kita lakukan, tapi kemudian kami tobat, iman, beramal saleh. Allah katakan, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah ganti keburukannya menjadi kebaikan. Maksudnya di dunia orang-orang yang tobat itu keburukannya akan diganti kebaikan. Dan itu sangat tampak, Pak. Orang kalau sudah hitam ya, tapi kemudian tobat, itu biasanya lebih rajin daripada yang tidak pernah hitam. Soft pertama terus, ngaji terus, baca Quran terus. Kenapa Pak? Sungguh-sungguh Pak, saya udah bertahun-tahun hitam saya. Nah, sekarang saya ingin memperbaiki diri. Adapun yang nggak pernah hitam, maka kadang-kadang kalah dengan yang mantan hitam tadi, karena dia ngoyak ke Pak. Wah, kalau begitu saya tak jadi hitam dulu. Jangan. Karena kalau hitam dulu mati dalam keadaan hitam, kapok. Maka Allah sudah pilih kita orang putih, ya, tidak pernah mengalami hitam. Itu sudah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kondisi orang hitam yang menjadi semangat beramal itu hendaklah menjadi sebab kita jangan sampai kalah sama mereka. Itu mantan maling, mantan apa? Orang jelek. Kenapa kita kalah dengan mantan orang yang jelek? Kamu sejak dulu dilahirkan oleh orang tua yang baik-baik, masa kalah sama orang kayak begitu? Tahajud dia jam 3, sementara kita tahajudnya jam 4. Nah, kan ngisi-ngisi kayak begini. Nah, ini tafsiran ini
Allah mengganti keburukan dengan kebaikan di dunia, itu saya temukan dalam tafsir Ibnu Abi Zamanin. Karena ada juga yang menafsirkan ini maksudnya besok di akhirat, Pak. Dosa-dosanya oleh Allah diubah jadi pahala. Artinya dulu berdosa apa? Misalnya punya dosa 1000, 1000 dosa itu diubah menjadi 1000 pahala. Tapi saya masih belum bisa memahami secara mudah penjelasan seperti itu. Saya lebih suka memahami tafsiran yang pertama tadi ya, yaitu diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan itu di dunia, karena dia sudah menjadi orang baik, maka sehingga dia sungguh-sungguh berbuat baik. Kemudian ayat 71 Allah mengatakan wa man taba, dan barang siapa yang tobat, wa amila salihah, dan beramal saleh, fa innahu, maka sesungguhnya dia itu yatubu ilallah, tobat kepada Allah, mataba, dengan sebenar-benar tobat. Maksud ayat ini adalah siapa yang sungguh-sungguh tobat, Allah terima tobatnya. Itu maksudnya. Jadi nggak ada kata-kata tidak ada dosa, ada dosa yang tidak diterima oleh Allah tobatnya, itu nggak ada. Tidak ada kata-kata Allah tidak menerima tobat hambanya, enggak ada. Semua dosa itu bisa ditobati, asalkan sungguh-sungguh, asalkan taba, tobat, meninggalkan, kemudian amila salihah, beramal saleh. Tapi kalau masih mengulang lagi, nah itu berarti belum tobat. Karena tobat itu artinya kembali melakukan dosa kan, nah kembali ke jalan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang hafalan Quran, ini tolong diingat-ingat. Di sini ada man taba wa amana wa amila amalan salihah. Sementara di sini wa man taba wa amila salihah. Jadi untuk yang pertama itu ada tambahan amana. Untuk yang kedua tidak ada tambahan amanah. Nah, karena di sini ada tambahan amanah, maka di sini pun juga ada tambahan amalan salihah. Sementara yang di bawah tidak ada tambahan wa amila salihah. Nah, cara ngapalkan gitu, Pak. Diingat-ingat, dititeni, dikasih tanda. Oh, yang awal itu ada dua tambahan, amanah, amalan. Yang bawah tidak ada tambahan, tidak ada amanah, tidak ada amalan. Kalau tanpa kaidah begini nanti pasti akan rancu ketika menghafalkan ayat ini. Kemudian Allah mengatakan walladzina, dan orang-orang yang la yashhaduna, mereka tidak bersaksi az-zura, dengan persaksian dusta. Wa idza, dan apabila marru, mereka itu melewati billagwi, perkara yang sia-sia, marru, mereka melewati kirama, dalam keadaan mulia. Ini tafsiran yang populer untuk yashhaduna zur, tidak bersaksi dusta, tidak berkata dusta, tidak menjadi saksi dusta. Ada tuduhan terhadap seseorang misalnya, kemudian dia membela sebagai saksi, tapi dusta hanya untuk mendapatkan uang semata, tidak mau. Karena ini adalah dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa syahadatu az-zur, dan saksi dusta itu adalah dosa besar. Rasulullah bersabda, akbarul kabair, dosa terbesar, syirik kepada Allah, membunuh jiwa, durhaka kepada orang tua, dan saksi dusta. Hadis riwayat Bukhari sahih. Jadi termasuk 4 dosa yang terbesar. Dosanya mulut, yaitu saksi dusta. Tafsiran yang kedua, la yashhadun, mereka tidak menyaksikan az-zura, kesyirikan. Jadi kalau ada kesyirikan jangan disaksikan. Karena kalau ada kesyirikan panjenengan menyaksikan, seolah-olah panjenengan ridho terhadap kesyirikan tadi. Jangan ikut. Saya pengen lihat saja. Ini kebunnya mau dikeluarkan, mau disembah orang-orang ini. Saya pengen lihat gimana nyembahnya kebo itu. Nah, enggak boleh. Mereka keluarkan kesyirikan-kesyirikan, acara-acara kesyirikan, jangan hadir. Demikian juga acara-acara dosa yang lain, jangan hadir. Karena kalau hadir, meskipun tidak ikut, tapi hadir itu sama dengan sudah menyetujui. Ada orang berzina, saya nggak zina kok, saya cuma melihat saja. Gimana sih zina itu? Nah, melihat saja. Oh, ngono kuwi to. Nah, nggak boleh. Orang judi, gimana sih judi itu? Nah, kita hadir, meskipun tidak ikut judi, tapi menyaksikan, nggak boleh. Itu sama dengan meridai. Kemudian yang dimaksud di sini, kalau mereka itu lewat
melewati sesuatu yang sia-sia, mereka melewati dalam keadaan mulia, maksudnya mereka segera meninggalkannya, tidak menghadiri, tidak menyaksikan, tidak mengikuti perkara yang sia-sia tersebut. Jadi tidak nimbrung dalam kesia-siaan. Maka kesia-siaan jangan nimbrung, kebaikan silahkan nimbrung. Jadi kumpulan manusia itu cuma ada dua, kumpulan kebaikan atau kumpulan keburukan. Kalau kumpulannya kebaikan, silahkan nimbrung. Misalnya sholat jamaah, sholat Jumat, pengajian, ini semuanya kumpulan kebaikan, Pak. Silahkan nimbrung. Tapi kalau kumpulan keburukan, nggak usah nimbrung. Tongkrong-tongkrong, apa yang dibicarakan itu? Yang dibicarakan gibai seseorang, nggak usah ikut nimbrung. Kalau nongkrong, jaga kampung, jaga keamanan, boleh nggak itu? Boleh, bagus ya. Keamanan kaum muslimin dijaga. Ini termasuk sesuatu yang baik, maka nggak ada masalah ya. Ronda ya, kemudian kumpul-kumpul pas pada saat ronda, nah itu tidak ada masalah selama tidak ada perbincangan-perbincangan yang sia-sia atau yang dosa di dalamnya. Kemudian ayat 73 Allah mengatakan walladzina, dan orang-orang yang idza dzukiru, apabila mereka diingatkan bi ayati rabbihim, dengan ayat-ayat pemelihara mereka yaitu ayat Quran, lam yakhirru, mereka tidak roboh, maksudnya tidak menjadi alaiha, terhadap ayat-ayat tadi, summan, menuli, wa umyana, dan membuta. Maksudnya kalau diingatkan dengan Al-Quran, maka dia pasang telinganya didengarkan, dia buka matanya diperhatikan. Orang-orang kafir kalau mendengarkan Quran, mereka tutup telinga gimana? Supaya tidak mendengar suara Quran. Bahkan mereka saingi dengan musik-musik, dengan lagu-lagu, supaya suara Quran itu tidak masuk telinga. Nah, orang-orang beriman sebaliknya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, maka mereka tidak menuli, berarti memasang telinga. Mereka tidak membuta, berarti tidak membuta, berarti membuka mata. Saya tampilkan ayat tentang orang-orang beriman ketika dibacakan ayat-ayat Quran. Allah mengatakan pada surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minun, tiada lain orang-orang beriman sempurna, alladzina idza dzukirallah, kalau disebut Allah, wajilat qulubuhum, hati merasa takut, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, imannya bertambah. Kenapa imannya bertambah? Karena diperhatikan, didengarkan. Berbeda dengan orang-orang kafir yang mereka menuli dan membuta. 74. Walladzina, dan orang-orang yang yaquluna, mereka mengatakan Rabbana, wahai Rabb kami, hablana, berikan untuk kami, min azwajina, dari istri-istri kami atau suami-suami kami. Kalau yang baca ini perempuan berarti suami, kalau yang baca ini laki-laki berarti istri. Wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk mata. Wa ja'alna, dan jadikan kami, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, imama, sebagai panutan. Jadi orang-orang baik itu mendoakan keluarganya. Jangan doa untuk diri sendiri, itu namanya egois. Keluargamu didoakan. Punya istri, doakan istri. Punya suami, doakan suami. Punya anak, doakan anak. Punya keturunan, doakan keturunan. Tahukah Anda bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu hasil dari doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana wab'ats fihim rasulan. Ya Allah, tolong utus di kalangan keturunan saya seorang rasul yang membacakan ayat-ayat-Mu, yang menjelaskan apa tentang Islam ini. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perlu kita baca doa ini. Mari kita baca. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sudah hafal belum, Pak? Sudah hafal lagi? Sudah terbiasa. Kita ulangi lagi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini saya sarankan dibaca setiap hari, Pak. Kenapa? Karena doanya doa Qur'ani yang langsung diajarkan Allah. Doa paling hebat itu doa yang diajarkan oleh Allah.
Nomor 2, doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Adapun doa buatan manusia, panjenengan baca boleh, tidak boleh. Tapi yang paling penting doa dari Allah dan dari Rasulullah. Kalau saya doa daripada mikir bagaimana doa yang saya butuhkan, mending saya membaca doa yang sudah ada. Mendoakan anak, udah ini ada ini, azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Atau dalam hadis Nabi SAW, Nabi mendoakan kepada Anas, Allahumma aktsir ma'lahu, ya Allah perbanyaklah harta anak ini, wa waladahu, dan juga anaknya diperbanyak, wa barik lahu fima ataitah, dan kasihlah berkah. Hartanya banyak, berkah, anaknya banyak, berkah. Nah, itu doa dari Nabi, kita tiru, bagus. Nggak usah mikir doa-doa yang lain kalau memang tidak tahu isinya kira-kira bermanfaat atau tidak untuk keturunan kita. Nah, ini sudah doa dari Allah, ini sudah paling bagus. Kemudian dari ayat ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, seorang suami yang baik itu mendoakan istrinya. Sebaliknya juga, seorang istri yang baik mendoakan suaminya. Maka ini ayat sekaligus mengisyaratkan suami istri itu hendaklah tolong-menolong dalam kebaikan. Suaminya mendoakan, istrinya mendoakan, enak loh Pak. Mudah-mudahan tambah istriku nafkahnya supaya kamu tenang, enak, amin. Nah, istrinya mendoakan, mudah-mudahan tambah istrinya, enak loh Pak. Saling mendoakan nih. Saya tampilkan dalil bahwasanya Rasulullah menghasung suami istri itu saling tolong menolong dalam kebaikan. Man istayqadha minal lail, siapa yang bangun malam lalu membangunkan istrinya lalu salat bersama-sama, maka dicatat pada malam itu termasuk orang-orang yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud. Saling bangunkan suami istri. Istri dibangunkan. Kalau tidak mau bangun, maka ambil air, perciki pada wajahnya. Yang bangun yang mendengar yang langsung kaget, tumben men, biasanya nyeluk jenengku, saya ini nyeluk yang nih. Nah, itu karena apa? Sayang supaya dapat supaya masuk surga. Kemudian dzurriyyatina, keturunan-keturunan kami. Ini panjang, yatina, keturunan-keturunan jamak. Berarti keturunan ke bawah. Ada anak, ada cucu, ada cicit dan seterusnya. Maka semuanya kena doa ini, Pak. Inilah kelebihan doa Quran. Doanya singkat, padat. Karena mencakup semua keturunan kita sampai ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Kita nggak ngerti Allah kabulkan untuk siapa. Untuk anak kita pas, ataukah untuk cucu kita, ataukah untuk cicit kita. Dan kalau Allah kabulkan, maka kita dapat aliran pahalanya. Anak jadi soleh gara-gara bapaknya, maka dia soleh ngalir pahalanya kepada bapaknya. Ini doa penting. Yang dimaksud qurrata a'yun, penyejuk mata, itu maksudnya adalah penyejuk mata yaitu orang-orang yang taat kepada Allah. Sehingga orang tuanya melihat anaknya taat itu sejuk matanya. Maka penyejuk mata ini tafsiran para ulama bukan anak yang gendut-gendut, yang cakep-cakep, ganteng-ganteng, kaya-kaya, tidak. Banyak anak yang kaya tapi tidak punya akhlak. Banyak anak yang kaya tetapi tidak memperhatikan orang tuanya. Orang tuanya sakit dibiarkan saja sampai mati, nggak pernah datang ke rumah orang tuanya. Pas ada jenazahnya orang tua baru pulang ke rumah. Ada orang-orang gitu, Pak. Nah, itu bukan qurrata a'yun. Qurrata a'yun adalah orang-orang yang taat kepada Allah sehingga orang tuanya kalau melihat itu matanya jadi sejuk dan jadi senang. Kemudian yang dimaksud di sini, jadikanlah kami sebagai panutan bagi orang-orang yang bertakwa, artinya amalan kita diperbagus oleh Allah sehingga orang-orang baik itu mengkiblat kepada kita. Ini rupa itu aja, itu orangnya baik ya, dia biasanya melakukan ini. Nah, kita ikut perbuatan tersebut. Ulaika, kata Allah, mereka itu yujzauna, dibalas al-ghurfata, kamar yang tinggi di dalam surga, bima sabaru, dengan sebab mereka sabar. Wa yulaqauna, dan mereka disambut fiha, di dalam surga, tahiyatan, dengan penghormatan, wa salama, dan dengan ucapan salam. Ghurfah itu tafsirannya adalah a'alil jannah, tempat-tempat yang tinggi di dalam surga. Dalam satu hadis yang sahih Rasulullah bersabda,
sesungguhnya di dalam jannah itu ada ghurfah-ghurfah, tempat-tempat tinggi yang terlihat bagian luarnya dari dalam, bagian dalamnya dari luar, disiapkan oleh Allah bagi orang yang memberi makan makanan, melunakkan ucapan, puasa terus menerus atau sering puasa, dan sholat malam pada saat orang-orang tidur. Ini kalau tidak bisa kita lakukan semuanya, minimal kita lakukan sebagiannya. Allah katakan di sini bima sabaru, mendapatkan surga itu karena sabar. Nah, sabar kan ada 3 macam. Ini mencakup 3-tiganya. Sabar ketika dapat musibah menyebabkan surga. Sabar dalam melakukan ketaatan menyebabkan surga. Sabar dari kemaksiatan menyebabkan surga. Dan ini fadilah sabar. Sabar menyebabkan masuk surga. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya kalau ada orang yang diambil oleh Allah kedua matanya sehingga menjadi buta, lalu dia sabar, maka tidak akan ada balasan selain surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, kalau ada yang buta atau yang matanya kurang jelas melihat, nah, sabarlah, Allah akan kasih surga. Ibnu Abbas itu sahabat Nabi, buta akhir hayatnya. Imam Tirmidzi itu seorang ulama hadis, buta akhir hayatnya. Nah, banyak ulama-ulama buta, nggak ada masalah. Itu malah menjadi apa? Kemuliaan bagi mereka besok di akhirat kelak. Kemudian di sini disebutkan tahiyatan, penghormatan, wasalaman, dan ucapan selamat. Ini maksudnya sama. Penghormatan ya ucapan selamat tadi. Dan ini kebiasaan orang Arab. 2 kata yang disebutkan dengan lafal berbeda tapi maknanya sama. Ini untuk penguatan atau penegasan. Karena mereka itu ketika masuk surga mendapatkan 3 macam ucapan keselamatan. 1 dari Allah, ada ucapan keselamatan dari Allah. 2 dari malaikat, malaikat juga mengucapkan ucapan keselamatan. 3 antar sesama mereka. Dalilnya sudah saya tampilkan di bawah sini. Allah mengatakan salamun qaulan mir rabbir rahim. Salam ucapan dari Allah untuk ahli surga, surat Yasin ayat 58. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum. Para malaikat juga ngucapin salam. Ini surat Ar-Ra'd ayat 23. Tahiyyatuhum fiha salam. Ini antar mereka juga mengucapkan salam, surat Ibrahim ayat 23. Nah, makanya di sini tahiyyatan wa salama, ya, diungkapkan 2 kali padahal maksudnya sama, penegasan. Allah katakan khalidina, mereka kekal fiha dalam surga, hasunat, baiklah surga itu, mustaqarran, sebagai tempat menetap, wa muqama, dan tempat tinggal. Tempat menetap ya tempat tinggal, sama. Nah, maka diulang 2 kali dengan level yang berbeda untuk apa? Penegasan. Makanya di surga itu disebutkan oleh para ulama mendapatkan 2 keamanan. 1, aman dari siksa, nggak mungkin dapat siksa. 2, aman dari berhentinya nikmat. Nikmat surga nggak akan berhenti. Kalau ada orang muslim masuk ke dalam neraka, itu siksanya akan berhenti. Tapi ketika sudah masuk surga, maka nikmatnya tidak akan berhenti, abada, selama-lamanya, abadi kekal. Nah, maka wajar kalau di sini dikatakan mustaqarran wa muqama, diungkapkan 2 kata padahal maksudnya sama untuk apa? Penguatan, penegasan. Allah kemudian mengatakan di akhir ayat, di akhir surat, qul, katakanlah wahai Rasulullah, ma ya'ba'u bikum, tidaklah Allah akan mempedulikan kalian, Rabbi, pemeliharaku yaitu Allah, laula du'aukum, kalau bukan doa yang kalian panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah disuruh ngomong kepada orang-orang kafir. Hai orang-orang kafir, kalau kalian tidak punya doa kepada Allah, Allah tidak akan pedulikan sama kamu. Jadi kenapa Allah itu masih mempedulikan orang-orang kafir, dikasih nikmat dan sebagainya? Karena masih punya doa mereka. Pertanyaannya, doa apa mereka kepada Allah? Dijelaskan oleh para ulama, doa yang dimaksud adalah doa yang disebutkan pada surat Al-Ankabut ayat 65. Fa idza raqibu fil fulk, kalau mereka itu naik kapal, ta'awullaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan agamanya untuk Allah. Ini orang-orang kafir zaman dulu, Pak. Mereka itu meskipun syirik, tapi kalau pas susah, itu Tuhan-Tuhan dunianya dilempar semua, dibuang. Mereka punya Lata, Uzza, Manat, dan sebagainya. Kalau pas susah, itu Lata, Uzza dibuang semua. Mereka khusus doa kepada Allah.
naik kapal terombang-ambing oleh ombak yang besar. Nah, mereka lupa sama Lata Uzza, ingatnya sama satu, yaitu Allah. Tapi jeleknya mereka setelah diselamatkan ke daratan malah tidak mensyukuri Allah, tapi malah menyembah Tuhan-Tuhan kecil-kecil itu, Lata Uzza dan sebagainya itu. Nah, Allah katakan kalau kalian tidak punya doa kepada Allah, Allah tidak akan mempedulikan kalian. Ini salah satu tafsir. Ada tafsir yang lain, tapi tidak usah kita tampilkan semuanya. Kemudian Allah katakan, faqad kadzabtum, maka sungguh kalian sudah mendustakan Nabi Muhammad SAW. Fasaufa, maka akan yakunu, menjadi siksaan itu lizama, melazimi kalian. Nah, ini ancaman. Kalian meskipun doa kepada Allah pas butuh, tetapi kemudian ketika sudah selamat kalian mendustakan lagi ayat-ayat Allah. Ya sudah, kalau begitu tingkahmu, maka akan saya kirim siksaan yang melazimi kamu. Yang dimaksud lizama ini adalah perang Badar. Maka pada perang Badar Allah sudah memberikan siksaan lizam, siksaan yang melazimi mereka, yaitu mereka kalah telak pada perang Badar. 70 orang dibunuh, 70 orang ditawan dari kalangan pentolan-pentolan kafir. Padahal jumlah mereka 1000, jumlah kelompok kaum muslimin ada 300 saja. Tapi dimenangkan oleh Allah kelompok kaum muslimin. Itulah yang dimaksud lizam pada ayat ini, yaitu siksaan Allah pada perang Badar. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa ayat yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini benar dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.